Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan kebijakan Omnibus Law terhadap tata ruang, lebih tepatnya terhadap penggunaan lahan agraria. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Lestari, NIM 191910501036 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, mata kuliah Dasar Agrikultur kelas B. Pembahasan kali ini ada 3. Yang pertama adalah pengertian tata ruang, yang kedua penggunaan lahan agraria, yang ketiga kebijakan Omnibus Law terhadap tanah agraria. Oke, yang pertama adalah pengertian tata ruang. Menurut Permen ATR nomor 16 tahun 2018, tata ruang adalah wujud, struktur ruang, dan pola ruang. Struktur ruang adalah susunan, pusat-pusat permukiman, dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya. Dalam pengembangan tata ruang harus memperhatikan semua aspek, peruntukan lahan dan zonasi lahan. Salah satu jenis penggunaan lahan yang harus diperhatikan adalah aspek pertanian atau agriculture. Oke, ini adalah gambar tata ruang di wilayah kota. Di sini ada permukiman, ada jalan dan sebagainya. Oke, masuk ke pengertian yang kedua, yaitu penggunaan lahan. Penggunaan lahan merupakan aktivitas manusia pada dan dalam yang kaitannya dengan lahan, yang biasanya secara tidak langsung tampak dari citra. Penata gunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil. Penggunaan lahan pertanian adalah lahan yang diperuntukkan lahan usaha tani untuk memproduksi tanaman pangan ataupun untuk hewan pertanian. Berikut contoh dari penggunaan lahan. Gambar yang pertama merupakan wilayah perkotaan. Di sana terlihat jelas penggunaan lahannya adalah pemukiman dan juga industri bangunan-bangunan besar. Yang kedua adalah penggunaan lahan untuk pertanian. Di sisi samping bangunan gedung ternampak jelas di situ bahwa penggunaan lahannya digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian. Yang ketiga adalah peta untuk menerangkan penggunaan lahan. Di situ terdapat jelas digitasi penggunaan lahannya. Next. Nah, ini merupakan gambar contoh penggunaan lahan pertanian seperti tadi yang sudah dijelaskan. Ini merupakan penggunaan lahan pertanian di wilayah lereng gunung. Di sini terlihat jelas penggunaan lahan pertanian padi. Ini padi yang masih muda dan ini yang sudah tua, nampak jelas ya. Oke, masuk yang selanjutnya. Nah, ini isu hangat Omnibus Law. Sebenarnya apa sih Omnibus Law? Omnibus Law
sering terdengar beberapa hari ini, bahkan beberapa bulan yang lalu. Bahkan demo besar-besaran juga dilakukan oleh masyarakat ataupun mahasiswa. Nah, ini gambar dari demo masyarakat. Ada tolak Omnibus Law, ada tolak Omnibus Law stop penindasan terhadap buruh, dan demo mahasiswa di Mojokerto. Nah, langsung saja masuk ke pengertian Omnibus Law. Jadi, secara terminologi, banyak literatur yang menyebutkan kata omnibus. Jadi, omnibus itu berasal dari kata bahasa Latin yang artinya untuk semuanya. Mengutip dari Black's Law Dictionary, omnibus memiliki makna untuk semua, mengandung dua atau lebih, dan seringkali diterapkan pada RUU legislatif yang terdiri lebih dari satu subjek umum. Dalam perkembangannya, kata omnibus banyak diarahkan ke dalam istilah omnibus bill yang diartikan sebagai sebuah RUU dalam satu bentuk yang mengatur bermacam-macam hal yang terpisah dan berbeda, dan seringkali menggabungkan sejumlah subjek yang berbeda dalam satu cara, sehingga dapat memaksa eksekutif untuk menerima ketentuan yang tidak disetujui atau juga membatalkan seluruh pengundangan. Lalu, apa kaitannya dengan Omnibus Law di Indonesia terkait demo kemarin? Jadi, dengan demikian, dalam konteks Omnibus Law di Indonesia terkait RUU Cipta Kerja, maka dapat diartikan sebagai bentuk satu undang-undang yang mengatur banyak hal, yang mana ada 79 undang-undang dengan 1244 pasal yang akan dirampingkan ke dalam 15 bab dan 174 pasal dan menyasar ke 11 klaster di undang-undang yang baru. Dari 11 klaster tersebut, saya akan lebih fokus ke pengadaan lahan yang terkait dengan penggunaan lahan agraria. Oke, next. Nah, dari penggunaan lahan ini banyak menimbulkan isu pro dan kontra terkait Omnibus Law tersebut. Salah satu pihak pro yaitu RCT Heo Peri, dosen Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Kristen Indonesia, melalui laman Media Indonesia yang diupload pada tanggal 22 Oktober 2020 pukul 03.05 waktu Indonesia bagian Barat. Menurutnya, langkah strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara yang mempunyai kekuatan ekonomi di dunia pada 2045, salah satunya melalui proses pembangunan, yaitu dengan adanya investasi. Namun, tumpang tindih regulasi dinilai menjadi salah satu hambatan bagi pertumbuhan investasi di tanah air. Investasi memang membutuhkan regulasi agar bisa berjalan secara terarah dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan di mana investasi tersebut berlangsung. Regulasi tidak jarang menjadi hambatan bagi pertumbuhan investasi di negeri ini. Hal itu karena beberapa peraturan perundang-undangan keberadaannya tumpang tindih, sehingga menimbulkan konflik kebijakan antara satu kementerian atau departemen dan kementerian atau departemen lainnya. Mengatasi konflik kebijakan tersebut ialah dengan melakukan harmonisasi sejumlah kebijakan yang dikeluarkan kementerian atau lembaga. Harmonisasi itu dapat dilakukan dengan banyak cara, salah satunya melalui Omnibus Law ini. Menurutnya, Omnibus Law ini efektif dapat menyelesaikan persoalan kebijakan agraria di Indonesia. Nah, salah satu persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia ialah sengketa di bidang agraria atau pertanahan. Sengketa muncul karena adanya politik hukum dalam bidang pertanahan yang dikeluarkan pemerintah yang sedang berkuasa, yang tidak sesuai atau bahkan bertentangan dengan UU PA. Maka terjadi disharmonisasi atau
inkonsistensi antara UU-PA dan sejumlah peraturan perundang-undangan sektoral. Salah satunya hambatan berinvestasi di Indonesia karena kesulitan memperoleh tanah. Oleh karena itu, pembangunan berbasis agraria yang meliputi sektor pertanian, perkebunan, pertanian, kehutanan, pertambangan, pesisir lautan, properti, dan infrastruktur menjadi bagian dari sasaran Omnibus Law Cipta Kerja. Misalnya, Undang-Undang Minerba lebih pada produksi, bukan pada konservasi. UU ini tidak tegas mengatur ganti rugi bagi pemegang hak atas tanah yang diambil untuk kepentingan kegiatan pertambangan. Inkonsistensi akan melahirkan sejumlah akibat seperti ketidakpastian hukum, pelaksanaan undang-undang menjadi tidak efektif dan efisien, lalu adanya perbedaan interpretasi terhadap suatu perundang-undangan serta hukum yang menjadi pedoman bagi masyarakat menjadi tidak berfungsi sebagai mestinya. Pada paparan Presiden Joko Widodo dalam sebuah video yang dirilis Setpres guna menjawab pemrotes Undang-Undang Ciptaker beberapa waktu lalu, Presiden mengatakan sedikitnya terdapat 11 klaster persoalan undang-undang yang perlu digodok ulang untuk menjawab tantangan ledakan demografi tahun 2045 dan khususnya 2,9 juta pencari kerja saat ini dari 265 juta penduduk di Indonesia. Dari 11 klaster itu, penyediaan bank tanah masuk dalam pembahasan karena penting. Selain meningkatkan daya saing, juga untuk kepastian hukum dan keamanan berusaha yang berkesinambungan bagi investor. Dengan mempertimbangkan hak pengelolaan yang tidak menyimpang hak menguasai dari negara. Selain itu, pembentukan bank tanah yang tidak menyimpang reformasi agraria dengan tujuan yang pertama, menjamin tujuan dan kepentingan yang dirumuskan dalam UUD 1945 pasal 33 beserta dengan amandemennya. Kedua, mendukung pembangunan wilayah yang berkelanjutan. Ketiga, mengendalikan perkembangan wilayah secara efisien dan efektif. Keempat, mengendalikan penguasaan tanah secara adil dan wajar dalam melaksanakan pembangunan dan berfungsi sebagai satu, land keeper. Dua, land waterance. Yang ketiga, land purchaser dan development. Empat, land values. Yang kelima, land distributor dan land management. Hal tersebut bermanfaat untuk yang pertama, mengendalikan keseimbangan antara kebutuhan tanah untuk pembangunan dan persediaan. Yang kedua, pengendalian mekanisme pasar yang menjamin efisiensi rasionalitas harga. Yang ketiga, mengefisiensi dan menjamin nilai tanah secara wajar dan adil. Yang keempat, memadukan kebijakan strategis, implementasi, dan evaluasi yang berkaitan dengan tanah. Melalui Omnibus Law ini, dalam bidang agraria bagi perusahaan dan investor di sektor agraria diharapkan dapat memberi perlindungan dan juga pemenuhan hak-hak atas rakyat sumber daya agraria yang terjamin dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Nah, yang selanjutnya ada sisi kontra. Sisi kontra saya kutip dari kompas.com pada tanggal 12 Agustus 2020 dengan penulis Irfan Kamil dan editor Christian Erdianto. Menurut Sekretaris Jenderal KPA Dewi Kartika mengatakan ketentuan izin untuk konversi tanah pertanian ke non-pertanian makin dipermudah. Menurut Dewi, perubahan tersebut dapat mempercepat alih fungsi tanah pertanian dan mengancam keberadaan kelompok tani. Demi investasi non-pertanian, RUU Cipta Kerja bermaksud melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, kata Dewi saat dihubungi pihak kompas.com pada Senin 10 Agustus 2020. Menurutnya, dengan perubahan tersebut,
Kata Dewi, pemerintah dan perusahaan tidak memiliki kewajiban terkait syarat kajian kelayakan strategis, rencana alih fungsi tanah, dan kesesuaian rencana tata ruang wilayah. Dampaknya akan mempercepat terjadinya perubahan landscape tanah pertanian terjadi secara cepat. Selain itu, kewajiban menyediakan tanah pengganti bagi petani juga terhapus, termasuk menghapus kewajiban menyediakan tanah pengganti bagi petani yang terdampak. Menurut Dewi. Jadi, pada kesimpulannya saya tidak bisa langsung mengambil inti apa dampak Omnibus Law terhadap penggunaan lahan pertanian. Karena di sini ada dua pihak antara pro dan kontra. Jadi, bisa dilihat masing-masing individu lebih cenderung ke pro ataupun kontra. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.